Dritaan setelah perceraian Aki menemukan mantan ibu mertuaki mengemiste pasar. Kiberi dia 25 juta dan diam-diam menghikitanaya pelang. Pemandangan di halaman rumah Naya membuat Ki berlutut dan menangis. Dritaan setelah perceraian Ki pikir hidup Ki akhirnya kembali tenang. Bukan kebahagiaan ang gemerlap, hanya sebuah kehidupan ang hening dan cukup damai. Di mana setiap pagi saat Aki bangun, hati Ki tidak lagi terasa sakit sula di rumah seseorang. Aki menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantor, bekerja sebagai akuntan di siang hari, memasak untuk diri Ki sendiri di malam hari, dan di akhir pekan Aki membersihkan rumah lalu tidur lebih awal. Teman-teman Ki berkali-kali mencoba menyuduhkan Ki dengan berbagai pria, tetapi selalu ketolak. Setelah pernikahan Ki dengan Bima, Aki tidak lagi punya keberanian untuk memilih hubungan baru. Ada luka ang dari luar tampak sudah sembuh, tetapi jika ada ang tak sengaja menentunya, bagian dalamnya masih terasa sakit hingga ke tulang. Pagi itu, seperti pagi-pagi biasa lainnya, Aki bangun lebih awal untuk pergi ke pasar karena di kulkas sudah tidak ada apa-apa lagi selain beberapa butir teler. Pasar itu sangat ramai. Suara orang tawar-menawar, terisi pada motor ang saling berdesakan dan benai pisau beradi dengan talenan berpadi menjadi alinan suara ang akrab di sebuah pasar. Aki sedang memilih sayuran ketika dari belakang terdengar suara seorang wanita tua ang serak. Mbak, boleh minta sedikit yang untuk beli bibir? Tangan Ki berhenti bergerak. Entah mengapa, hanya satu kalimat itu saya sudah membuat pinggang Ki terasa dingin. Suara itu begitu akrab hingga jantung Ki berdebar kencang. Perlahan Aki menoleh. Beberapa meter dari Ki, seorang wanita tua duduk di lantai semen di samping lapak ikan. Rambutnya ang putih acak-acakan, jaketnya lese dan pidar warnanya, dan sandal jepitnya ang putih sedikit siadannya dengan tali rafia. Di hadapannya ada sebuah kapung tua. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar yang kertas lesek. Namun ang membuat kita tertekan bukanlah penampilannya ang menaidekan, melainkan wajah itu. Aki membeki sula di paki ke tanah. Ibi. Panggilan itu keluar dari mulut Ki tanpa sadar. Wanita tua itu terkiat dan mendongak. Benar itu Ibi Santi, mantan ibu mertuaki. Wanita ang dulu selalu duduk angke di tengah riang Tommy, meninjak wajah Ki dan memaki Ki. Perempuan tidak bisa menjaga anak, masih punya muka apa jadi menanti di keluarga ini. Dritaan lalu dialah ang memaksa Ki menandatangani surat cerai saat Aki baru saya kehilangan anak kirang dari 9. Dia juga ang hanya berdiri melipat tangan melihat Ki membawa koper keluar dari rumah di tengah yang deras tanpa mengikapkan sepatah kata pun untuk menangki. Dan sekarang wanita ang selalu menganggap hingga lebih penting dari naiwannya itu sedang duduk mengemis di pasar. Ibu Santi menatap Ki tidak sampai 2 detik lalu dengan panik menundukkan wajahnya. Kidio tangannya ang kiris dengan gangang menarik sel tua untuk menutupi separe wajahnya, seolah takut dilihat orang lain. Pada saat itu, hati Ki sama sekali tidak merasakan kepuasan seperti ang Ki bayangkan. Tidak ada perasaan siapa menabar angin, dia akan menyai badai. Ang ada hanyalah rasa sesak ang aneh. Seolah melihat sebagian masa lalu Ki ang pene penderitaan sedang sekara di hadapan Ki, Aki melangkah mendekat. Ibi, kenapa Ibi bisa seperti ini? Ibi Santi masih menunduk, suaranya bergetar. Anda salah orang. Aki mengeritkan kenang. Ibi lihat saya. Saya Maya. Saya tidak kenal kami. Katanya lebih cepat. Nauris ingin memitis pemikaran saat itu juga. Semakin ia bersikap begitu, semakin Aki merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika hanya karena kemiskinan, reaksinya tidak akan setakut itu. Aki memperhatikannya lebih saksama dan baru sadar tangannya gemeter hebat, matanya terus melirik ke sana kemari seolah khawatir ada yang melihat. Aki berjongkok di hadapannya, merendahkan suara Ki. Bima di mana? Roti di mana? Kenapa mereka membiarkan Ibu mengemis di sini? Begitu mendengar nama putranya, wajah Ibu Santi langsung memicat.
Bibernea tarkate prapat. Beberapa saat kemudian. Barila kelia shati kalimat dari miliknya. Saya bukan ibu mereka lagi. Aki tertegen. Belum sempat memahami maksudnya. 6 orang lewat dan meletakkan ianger 2.000 di choppingnya sambil menggelengkan kepala. Kasihan. Kasihan. Sudah 2 masa harus menggemis. Ibu Santi biri-biri meninduk mengkikapkan terima kasih berkali-kali. Pemandangan itu membuat tenggorokan kita tersekat. Wanita yang dilihatnya memakai tas bermerek yang kemana-mana selalu membanggakan putranya seorang manajer kini harus meninduk berterima kasih untuk ianger 2.000. Aki terdiam seenak lalu menghela napas panjang. Ikut saya. Ibu Santi tergiat dan mendongak. Saya tidak mau kemana-mana. Saya bilang, ikut saya tidak butuh belas kasihan nih. Aki menatap liris ke matanya untuk pertama kalinya setelah 3 tahun tidak lagi menghindar. Saya tidak menghasihani ibu, tapi saya juga tidak bisa membiarkan ibu duduk di sini. Mata ibu Santi tiba-tiba memerah, bibirnya bergetar syula ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia iringkan. Aki membengkak mengambil chopping tuannya, lalu mengelirkan tangan. Berdirilah. Ia menatap tanganki sangat lama sebelum akhirnya dengan perlahan meletakkan tangannya di tanganki. Aki menggenggam tangan ibu Santi membantunya berdiri. Tangan itu terasa kering, dingin dan kiris. Telang-telangnya menunjuk jelas di bawah kilat keriputnya. Hanya dengan gerakan ringan itu saya, Aki tergiat. Tubuhnya begitu ringan seperti selembar pakaian isang yang bisa jatuh hanya karena tertiap anghendili. Ibu Santi tidak seperti ini. Ia adalah wanita yang rambutnya selalu tertata rapi, pakaiannya lesen disetrika, lehernya dia sekaling emas, dan saat berbicara dengan tetangga, mulutnya selalu penuh kebanggaan akan putranya. Ia menarik tangannya kembali dengan cepat, seolah takut jika Aki melihat lebih lama lagi, semua penderitaannya akan terlihat. Sudah Aki bilang Aki tidak butuh bantuanmu, bisiknya sambil menatap lantai pasar. Tepat pada saat itu, perutnya berbinai pelan. Suara itu terdengar di tengah ria renda pasar, tetapi cukup untuk membuat kami berdua terdiam. Wajahnya memerah karena malu. Aki tidak berkata apa-apa lagi. Hanya mengambil keping tuannya, meletakkan beberapa lembar yang di dalamnya, lalu memapannya keluar dari pasar. Tidak jauh dari pasar, ada sebuah warung bibir kisel dengan atap sing rendah dan meyakir plastik yang sudah isang. Tetapi bersih. Aki memilih tempat duduk di sudut yang agak tersembunyi. Memesankannya semangkuk bubur ayam panas lengkap dengan sebitir telur dan segelas susu hangat. Ibu Santi duduk di hadapanki. Kedua tangannya diletakkan di atas lutut. Pinggangnya sedikit membengkak. Sesekali ia melirik ke arah pintu, takut ada yang lewat dan mengenalinya. Sikapnya yang waspada itu membuat hatiku tidak nyaman karena itu bukan seperti orang miskin biasa. Melainkan seperti seseorang yang sedang melarikan diri. Bibir dihidangkan, asapnya menghepul. Ibu Santi menatap mangkuk bibir itu. Tenggorokannya bergerak pelan. Aki mendorong sendok ke arahnya. Makanlah selagi panas. Ia tidak menjawab, hanya meninduk dan menenduk bibir. Sendokan pertama, kedua, ketiga. Awalnya ia masih berusaha menjaga sikap, tetapi kemudian ia makan lebih cepat. Nauris tergesa-gesa. Bij Jan vast die chikanas. Ia stak hengga batik dan wajahnya memerah. Aki mendorong gelas air ke hadapannya. Suraki tanpa sadar melembut. Makan pelan-pelan saya. Tidak ada yang akan merebutnya. Begitu kalimat itu kikapkan, tangan Ibu Santi langsung berhenti di udara. Ia menatapki sekilas lalu meninduk. Kedua matanya memerah. Mungkin ia tidak menyangka setelah semua yang terjadi, Aki masih bisa berbicara dengan nada seperti itu. Ia mengambil gelas air minum setegik, lalu menelannya seolah menelan semua rasa malu yang menaisakan tenggorokan. Kami tidak perlu berbaik hati padaki, katanya serak.
Aki tahi dili aki memperlakekan mi dengan sangat birak. Aki terdiam. Bukan karena tidak benaya kata-kata, tetapi karena suatu kalimatnya saya sudah menarik selera masa lalu kembali ke hadapanku. Hari-hari awal menjadi menanti dirima bima, aki pernah dengan tilis. Enggan menjadi menanti ang baik. Aki bangun pagi-pagi untuk memasak, pulang kerja langsung memereskan rima. Setiap harian aki tidak segan membelikan hadiah untuk mertua. Kipikir jika aki sabar dan sopan, lama-kelamaan Ibu Santi akan menyayangiku. Namun, ada orang yang tidak bisa alasan untuk meminjami. Ibu Santi merendahkan keluar haki yang tidak kaya. Ya mengejek ibuki yang hanya berjualan di pasar. Ayaki mening hal lebe awal, ya de keluar haki tidak benaya susuk laki-laki yang bisa diandalkan. Ya pernah berkata di depan kerabat saat akara selamatan, menanti ini memang rajin, tapi terus terang. Latar belakang keluar hanaya tidak ada yang bisa dibanggakan. Aki menden hanaya dengan tenghurukan terskat, tetapi tetap menendek memereskan piring. Aki meyakinkan diri bahwa aki hidup dengan suamiki bukan dengan omongan orang. Lali aki hamil. Hari ketika tahi aki mengandung anak laki-laki, selire keluarga suamiki berubah sikap. Ibu Santi mulai memelekan seorang birang walet dan sese. Setiap hari ia mengingatkanki untuk menjaga sisi laki-laki pertama keluarga mereka. Tapi perhatian itu bukan untukki, melainkan untuk bayi di dalam kandunganki. Aki paham. Tetapi tetap menghibur diri bahwa setidaknya anakki disayangi. Aki memberinya nama panggilan Sanchoka karena setiap kali aki memanggilnya, bayi dalam perutki akan menendang pelan siula menjawab panggilan ibunya. Musibah terjadi saat Isiaka melangki memasuki bulan ketiga. Hari itu Yan, tangga dirima lesen dan basah. Aki ingat betul, aki sedang membawa baskom berisi pakaian ke bawah ketika aki terpeleset dan jatuh. Saat aki sadar dirima sakit, perutki terasa kosong. Kepala ki sakit seperti terbelah. Hal pertama yang kita tanyakan adalah di mana anakki. Bima memalingkan wajah. Sementara Ibu Santi berdiri di dekat jendela dengan berkata, sudah tidak ada. Nasib ini memang tidak bisa menyahkannya, jadi jangan bertanya lagi. Kipikir tidak ada rasa sakit yang lebih besar dari momen itu, tetapi aki salah. Saat aki masih terbaring di ranjang rumah sakit, begitu lama hingga untuk tidak saya perlu dibantu perawat, Ibu Santi meletakkan surat gugatan cerai di hadapanku. Ya mengatakannya dengan jelas kata demi kata, keluarga ini tidak akan menampung perempuan pembawa sial. Kami masih muda, pergilah kemanapun kami mau. Jangan mengantai rumah ini lagi. Aki menatap Bima menengesati kata pembelaan darinya, tetapi ia hanya diamatannya menghindariku, siula aki adalah beban yang harus segera dibuang. Rata adiknya bahkan lebih kiam, ia melipat tangan dan berkata, tanda tangan saya, Mbak, biar lebih mudah. Mbak di sini juga mau apagi. Anak sudah tidak ada. Ibu kalau lihat Mbak malah tambah sedih. Aki ingat aki menandatangani dengan tangan gemetar. Goresan tanda tanganki hari itu begitu kasau hingga aki sendiri tidak mengenalinya. Aki tidak hanya menandatangani surat cerai, aki menandatangani akhir dari kepercayaan, cinta, dan impian menjadi seorang ibu yang baru saya hancur lebur. Aki keluar dari rumah mereka dengan sebuah koper kisel. Tidak ada yang menghantar. Tidak ada yang bertanya aki akan pergi kemana. Di tengah hian malam itu, aki berdiri lama di depan gerbang rumah mertuaki, memiliki perutki yang sudah kosong. Aki berjanji pada diri sendiri mulai sekarang aki harus terus hidup meskipun aki tidak tahu untuk apa. 3 tahun berlalu, aki berusaha menghibur semuanya dalam-dalam. Namun hari ini, orang yang telah menggeserki dari rumah itu duduk di hadapanki, menendek di samping semangkuk bubur panas, tua, lapar, dan gemetar. Aki menatap Ibu Santi. Hatiku terasa sakit sekali dengan. Aki tidak tahu apa yang sedang direncanakan takdir dengan mempertemukan kami dalam keadaan seperti ini.
Tapi saat hal ang pasti kemenilana bukan sekadar pertemuan kebetulan di pasar. Ada sesuatu yang sangat berat menekan pendak naya. Begitu berat hingga seorang wanita ang rela mati dia mengingsipin harus menindik intik mengemis. Ibi santi menghabiskan bibir naya. Tetapi karena meletakkan sendok masih sangat hati-hati. Ia tidak berani menatapki langsung. Hanaya menaika sedikit. Bibir naya dengan lengan bayi naya lalu menarik tas kain tua naya mendekat ke pangkian naya. Melihat gerakan naya hatiki semakin berat. Seseorang ang pernah tinggal di rumah tengah lantai ang luas, ang dulu bisa memerintah siapa saya, kini memiliki erat tas betit siula itu adalah selire harta naya ang tersisa. Aki memesankan naya segelas air hangat lagi. Yang mengeling pelan. Sudah cukup. Aki harus pergi. Aki menantan naya. Ibi tinggal di mana sekarang? Ya tertekan. Hanya sebuah pertanyaan biasa tetapi raut wajahnya langsung berubah. Ya melihat kelihaatan suaranya menghilang. Aki tinggal sementara di suatu tempat. Jangan tanya lagi. Aki menatapnya lama. Suatu tempat itu di mana? Rumah Bima di mana? Roti di mana? Kenapa mereka membiarkan ibu mengemis seperti ini? Begitu mendengar nama Bima dan Roti, tangan ibu santi gemetar hebat. Gelas air di hadapannya bergetar nauwelijks tempa. Ya biru-biru menarik tangannya menilangkannya erat-erat. Kaki-kakinya menancap ke kulit hingga memiti. Jangan sebut mereka, katanya dengan suara serak. Aki mengeritkan kenang. Kenapa tidak? Bagaimanapun ibu adalah ibu kandung Bima. Dili Roti sangat membela ibu. Kenapa sekarang ibu jadi seperti ini dan tidak ada yang peduli? Ibu santi tertawa kesal, tetapi itu bukan tawa bahagia, itu tawa getir seseorang yang telah didorong ke jurang oleh darah dagingnya sendiri. Ya menatap permukaan Mia, matanya yang kere menerawang. Saya bukan ibu mereka lagi. Kalimat itu membuat penghengki merinding. Aki pernah mendengar banyak kata-kata kiam dari naya, tetapi belum pernah aki mendengar naya berbicara tentang anak-anak naya dengan nada pitis asa seperti itu. Aki hendak bertanya lebih lanjut, tetapi ibu santi biru-biru berdiri. Mungkin ya takut aki akan menggerak lebih dalam. Tas kan de kursi tertarik dengan tergesa-gesa membuat naya berjatuhan ke lantai keramik. Aki membengkak untuk membantu meminjat naya, tetapi tanganki langsung terhenti. Di lantai ada selembar obat penirin panas untuk anak-anak, sekutak susu kisel untuk balita usia 1,3 tahun, dan sebuah mobil mainan tua berwarna merah yang salah satu rodanya sudah hilang. Jantung kisi akan berhenti berdetak. Aki mendongak menatap naya. Barang-barang ini untuk siapa, Bi? Ibu Santi tampak seperti tertangkap basah. Melakukan sesuatu yang terlarang. Ia merebut lembaran obat dari tanganki, meraup kotak susu dan mobil mainan, memasukkannya kembali ke dalam tas, lalu memilikinya erat-erat di dada. Bukan apa-apa, ini pemberian orang. Aki hanya menempannya. Aki menatap liris ke matanya. Orang memberi obat dan susu anak-anak untuk ibu simpan. Ia menghindari tatapanki. Bahinaya bergetar. Jangan tanya lagi, Kimun. Dia kata Kimun ang keluar dari milit ibu Santi membuat kita terdiam. Wanita yang pernah menereki berlita di ruang tamu untuk meminta maaf karena menyatakan semangkuk sip wanita yang pernah mengatakan, aki tidak pantas menjadi seorang ibu. Kini ia merendahkan suaranya Mimun padaki. Sikapnya itu istri memenilkan tanda-tanda besar di kepalaki. Seseorang yang begitu lapar hingga harus mengemis untuk membeli bibir. Kenapa di dalam tasnya ada susu anak-anak? Seseorang yang tidak punya tempat tinggal kenapa masih membeli obat penirin panas untuk balita dan mobil mainan tua itu? Untuk apa ia menyimpannya jika di sekitarnya tidak ada anak kecil? Aki merasa di balik pakaian kumpang kampung dan penampilan yang menyedihkan itu ada lebih dari sekadar kemiskinan. Ada sebuah rahasia yang terkibur rapat dan ibu Santi sedang menggunakan sisa tenaganya untuk menyembunyikannya.
Aki tidak memaksa naya menjawab. Aki mengeluarkan ponselki membuka aplikasi mobiele banking. Melihat itu, Ibu Santi panik melambaikan tangan. Kamu mau apa? Aki menanyakan nomor rekening naya. Ya terus mengeleng. Tidak boleh. Aki tidak mau menerima yang me. Aki menatap naya. Suara Aki merendah. Ibu jangan mengemis lagi di pasar. Bagaimanapun masa lalu kita, saya tidak ingin melihat ibu mati kelaparan di jalan. Bibir naya terkotip, mata naya memerah, tetapi ia tetap menolak. Aki tidak pantas kami bantu. Pantas atau tidak, itu irisan saya. Kata Aki tegas. Sebutkan nomor rekening ibu. Ya terdiam sangat lama. Mungkin karena lapar, lelah, atau karena di dalam hati naya ada sesuatu yang lebih penting daripada harga diri. Akhirnya dengan gemeteria menyebutkan serangkaian angka. Aki mentransfer 25 juta. Ketika notifikasi transaksi berhasil muncul, Ibu Santi menatap layar ponsel Kisula tidak berkaya. Tapi ia tidak terlihat senang atau lega. Sebaliknya, air mata naya tiba-tiba jatuh. Bitiran kere mengalir de pipi naya ang tiris. Ya memelik tas kai naya melit naya berkhimam sangat pelan. Dia penaya sisi sekarang. Dia penaya obat. Zekerlah. Aki mendengar setiap kata naya dengan jelas. Kepala Aki terasa pening. Aki langsung bertanya, dia itu siapa? Ibu Santi tersentak Sula bare sadar dari laminan. Ya menaika air mata naya dengan cepat mengeleng. Bukan siapa-siapa. Jangan pedulikan. Aki menatap naya tajam. Ibu bare saya bilang dia penaya sisi dan obat. Dia itu anak siapa? Ya bangkit biru-biru meraih tas naya. Aki harus pergi. Aki ikut berdiri. Ibu belum menjawab saya. Ya minder selangkah. Suara naya bergetar tetapi lebih tegas. Maya, anggap saya Aki memohon padamu. Kamu sedang memantiki jadi jangan ikuti Aki. Jangan tanya apa-apa lagi. Irisan keluar Aki sekarang tidak ada hubungannya denganmu. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan berjalan dengan cepat. Begitu cepat hingga tidak terlihat seperti orang yang baru saja kelaparan dan lemah. Aki terdiam de warang. Metaki mengkikite penghengna hang bengkek hingga hilang de balik binti. Di dalam hatiku ada firasat yang sangat kuat. Jika hari ini Aki membiarkannya pergi, mungkin seumur hidup Aki tidak akan pernah tahu kebenaran de balik tas kain itu. Aki meletakkan yang di atas meja, mengambil taski, lalu melangkah keluar. Di tengah keramaian pasar, Aki melihat Ibu Santi memelik erat tas naya dan berbelok ke sebuah hangkisel di belakang deretan lapak ikan. Aki menarik napas dalam-dalam lalu diam-diam mengikuti naya. Aki mengikuti Ibu Santi melewati gang sampai di belakang pasar, menjaga jarak agar ia tidak menyadari naya. Gang itu sempit dan lembab. Di kedua sisi naya ada dinding-dinding kisam berlimit dan kabel listrik menyintai kiset seperti sarang laba-laba di atas kepala. Bau amis dari pasar masih tercium di udara bercampur dengan bau selokan yang membuatku sedikit mual. Ibu Santi berjalan sekitar 20 meter di depanku. Penggang naya bengkek tetapi langkah naya aneh naya cepat. Semakin kiliat semakin aneh. Wanita yang tadi gemeter sampai tidak kiat memegang sendok, kini memelik tas kainnya erat-erat dan melintasi setiap tikungan dengan gesit. Seolah jika ia terlambat sedikit saja, sesuatu yang buruk akan terjadi sesekali ia menoleh ke belakang. Setiap kali itu terjadi, Aki biru-biru bersembunyi di balik warung, tembok, atau pira-pira melihat ponsel. Jantungku berdebar begitu kencang. Setelah berjalan beberapa saat, Ibu Santi berhenti di depan sebuah apotek kisel di sudut jalan. Aki berdiri di seberang jalan, pira-pira memilih pisang di gerobak seorang pedagang asongan, sementara mataki tidak lepas dari naya. Melalui kata yang agak biram, Aki melihat naya menanyakan lembaran obat tadi kepada apoteker sambil berbicara dengan tergesa-gesa.
Apoteker iti meng geleng lale men gambul se botol sirup batik dan se bingkes obat penirin panas anak-anak, meletakkannya di atas meja. Ibu Santi membikatnya, mengeluarkan beberapa lembar yang lecek, menghitung berulang kali. Akhirnya ia mengeluarkan ponselnya, mungkin menggunakan yang baru saya ke transfer untuk membayar. Melihat itu, hatiku semakin bingung. Ya benar-benar sedang merawat seorang anak, bukan sekadar menyimpan barang milik orang lain atau menemukannya di jalan seperti yang ia katakan. Seorang kelaparan yang harus mengemis, tetapi begitu penaya yang, hal pertama yang ia lakukan adalah membeli obat untuk anak kesel. Siapa anak itu? Anak roti keponakannya atau anak yang ia penghit? Ratusan pertanyaan berputar di kepalaki, tetapi tidak ada satu yang bisa menenangkan debaran jantungku. Setelah dari apotek, Ibu Santi berjalan lagi dan mampir ke sebuah warung nasi sederhana di pinggir jalan. Ya tidak makan, hanya membeli sebungkus bibir piti dan meminta penjualnya menambahkan sedikit air panas. Selanjutnya ia mampir ke sebuah toko kelontong kesel membeli sekutak susu formula jenis yang pernah dilihat di internet saat aki masih hamil. Aki ingat betul dili aki bahkan menyimpan daftar barang yang harus dibeli untuk anaki. Sisi, popok, botol, kereta dorong. Dili hanya dengan melihat sepasang kaos kaki bayi saya sedang membuat mataki berkaka kasa karena bahagia. Namun semua itu terkibur dalam satu kalimat dengan sudah tidak ada. Ibu Santi memiliki bingkus bibir, kotak sesi, dan kantong obat itu di dadanya. Seolah itu adalah benda paling berharga. Aki terus menghekitinya. Langkah kita rasa semakin berat. Firasatki semakin kuat. Ini bukan lagi sekadar rasa penasaran, melainkan seperti ada setas tali tak kasat mata ang menariki meniye sebuah kebenaran ang ingin sekaligus kita untuk keketahui. Akhirnya ia berbelok ke sebuah gang yang lebih dalam. Tempat ini sangat berbeda dari pasar yang ramai di luar sana. Rumah-rumah di sini kecil dan tua. Gerbang besenaya berkarat dan di dindingnya tertempel banyak brosur iklan yang sudah sobek. Setelah melewati beberapa rumah, ia berhenti di depan sebuah rumah petak yang tersembunyi di bawah pohon mangga tua. Halaman rumahnya penuh dan kering. Beberapa pot tanaman peka tergeletak di sudut dan pintu kainnya begitu lapik hingga salah satu ingsalnya nauris lepas. Aki bersembunyi di luar gerbang. Tanganki mensingkeram erat tali taski. Begitu Ibu Santi mendorong pintu dan masuk ke halaman, dari dalam rumah terdengar suara batik anak kesel yang para sangat pelan, sangat lemah, tetapi jelas itu suara anak kesel. Selire tu beki membeki. Ibu Santi biru-biru melangkah lebih cepat. Suaranya bergetar tetapi lembut. Sanaka, nenek bilang, nak. Jangan lari. Biar nenek masuk. Mendengar nama itu, jantungki Sula berhenti berdetak. Sanaka, tidak mungkin. Itu nama panggilan yang diberikan untuk anaknya di dalam kandungan. Tidak banyak yang tahu nama itu. Hanya Aki, Bima, dan Ibu Santi. Saat masih hamil, setiap malam Aki sering menghisap perutki sambil berkata, Sancakanaya mama, tidur ang nenek ayo. Bima pernah tertawa dan bilang nama itu terdengar terlalu gagah, tetapi Aki menaikkannya. Aki menaikkannya karena tendangannya begitu cepat dan ringan seperti seekor sancaka kesel yang berlari di dalam rahimki. Dari dalam rumah yang gelap, seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun berlari keluar dengan sempoyongan. Tubuhnya lebih kiris dari anak-anak sisanya. Rambutnya agak berang karena kekirangan gizi. Dan ia memakai pakaian bekas yang kebesaran. Ia memiliki kaki Ibu Santi mendongak. Suaranya serak karena batuk. Nenek, Aki lapar. Dia kata nenek itu bagaikan pali yang menghantam kepalaki. Aki berdiri membeki di luar gerbang. Semua suara di sekitarki lenyap. Aki tidak lagi mendengar suara kendaraan di luar gang, tidak lagi mendengar desau angin di antara daun mangga. Juga tidak mendengar jelas apa yang dikatakan Ibu Santi untuk menenangkan anak itu. Di mata saat itu hanya ada wajah anak itu.
Waar jy kegel ang pikat. Tetapi hiding dan dainaya begiti mirip dengan bima hengga hati kita rasa sakit. Dan matanaya mata hitam leham iti mirip dengan ki di foto masa kegel ang disimpan ibiki. Ibi santi tidak membika bengkes biber menipnaya lalu menayapi anak iti. Anak iti makan dengan lahap tetapi setiap beberapa siap ia batuk. Ketika ibi santi menggeling-lengan bayinaya entek menaika keringat, aki melihat de pergelangan tangan kiri anak iti ada sebuah tanda lahir kecil berbentuk bitiran beras. Daaruit het ibiki suola membeki. Keliarga ibiki penaya tanda lahir seperti iti. Ibiki penaya. Aki penaya. Dan saat masa hamil, aki pernah berganda dengan bima. Kira-kira anak kita nanti mewarisi tanda lahir dari keliarga mama tidak ayah. Aki minder selangka. Nauris tersanding batu-bata. Tepat pada saat itu, anak itu bergerak dan kaling perak de leernaya terlepas dari kerau bayinaya. Leonten kesilnaya sedang banyak goresan, tetapi aki masih bisa melihat dengan jelas sebuah huruf trekker samarde. Dalamnya. Siti kaling angkepli. Saat isle kamilanke 6 bulan. Aki memba wanneer intik diker dengan nama panggelanaya berensana akan memakaikanaya saat ya selapan. Setelah diberitai anaki meninggal, aki mensaranaya kemana-mana, tetapi tidak ketemu. Ibi sante saat itu hanaya berkata dengan mungkin tidak sengaja dibiang perawat atau hilang. Dan aki perkaya budunaya aki perkaya semua itu. Kaki lemas. Aki mendorong gerbang dan melangkah masuk. Suara desetan gerbang membuat ibi santi terkejut dan menoleh. Begiti melihat ki wayanaya pikat pase, bengkes biber de tanganaya nauris jate. Anak itu juga menoleh ke arah ki. Matanya ang besar menatap ki dengan polos dan heran. Aki melangkah beberapa kali lagi, lalu tidak sanggup berdiri. Kedua letet ki ambrek di atas halaman ang pene dan kering. Air mataki mengalir deras. Aki menatap anak itu, menatap tanda lahir de tanganaya, menatap kaling perak de leernaya. Tenggorokan kita tersikat hingga nauris tidak bisa bernapas. Akhirnya dengan suara gemetar, aki bertanya, dia anak ikan. Ibi santi menatap kisulah melihat hanti. Wayanaya pikat pose bibirnaya bergetar hebat. Ya biri-biri memelik erat anak itu. Sanchoka ang sedang memegang sendok plastik juga terkejut dengan suaraki. Matanya ang hitam leham menatap wanita asing ang sedang berlutut di halaman. Ya merapat ke neneknya. Tangan mengelnaya mensingkeram bayi isang neneknya. Aki merangkak mendekat. Kedua lutut kita rasa peri bergesekan dengan tanah. Tapi saat itu aki tidak merasakan sakit. Aki hanaya menatap anak itu, menatap kaling perak, menatap tanda lahir de tanganaya. Selire tubeki gemetar. Tahan itu anaki tidak meninggalkan. Taneaki suaraki peka. Apa yang kalian lakukan pada anaki? Ibi santi minder memeluk anak itu lebih erat. Maya tenang dile. Aki tertawa. Air mata terus mengalir. Tenang, Ibi. Sire aki tenang. Bagaimana? Tahun ini aki hidup seperti mayat hidup karena mengira anaki sudah tiada. 3 tahun ini aki menyalahkan diriku sendiri. Aki bermimpi mendengar anaki menangis setiap malam. Dan sekarang anaki berdiri di hadapanki dan ibi mengira ki tenang. Sanaka ketakutan dan mulai menangis. Tangkasana seperti pisau ang mengiris hatiki. Aki langsung berhenti mencoba menelan rasa sesak de dada. Anak ini tidak bersalah. Ya terlalu kesal untuk mengerti mengapa orang dewasa begitu menderita. Aki mengeluarkan tangan tetapi belum berani menentunya. Takut membuatnya takut. Dengan suara gemetar. Aki berbisik, Sanchoka, namamu Sanaka, kan. Anak itu menatapki. Air mata masih mengenang de pelipik matanya. Ya menoleh ke arah Ibi Santi, Sula bertanya apakah ya boleh menjawab. Ibi Santi menunduk. Air matanya jatuh di atas rambut tipis anak itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, Aki melihatnya menangis senggan.
Bikan tangkesan intik menela kan atau memaksa, melainkan tangkesan karena rasa bersalah ang begitu berat hingga tak tertahankan. Tiba-tiba ibu Santi berlita di hadapanku. Saat tanghan saya masih memeluk sancoka, tanghan lain saya mensingkeram tanah berdebi. Dia anak mi kata saya terikat. Dia anak mi dan Bima. Dan itu dia tidak menenghal. Telenghaki berdingen. Meskipun hatiku sudah mendengar penhakian langsung dari saya tetap membiat duniaki siakan rente. Aki memahami dadaki terengha engha. Meleki mengelang ilang seperti orang gila. Tidak menenghal. Anaki tidak menenghal. Ibu Santi terisak. Waktu kami yaitu dari tangha, kami melahirkan prematur. Anaknya sangat lemah. Harus dirawat di inkubator. Dokter bilang kalau dirawat dengan baik masih ada harapan hidup. Tapi saat itu Bima sudah mau menceraikannya. Aki mendonghak. Bima sudah mau menceraikanku dari sebelumnya. Ibu Santi memejamkan mata, air mata mengalir melewati keritangan dewayannya. Dia sudah ada hubungan dengan Dewi sebelumnya. Perempuan itu tidak mau Bima masih terikat dengan mantan istri. Apalagi kalau kami mengenakan anak itu untuk menanaya. Aki mendengar setiap kata dan darah kisiakan mendidih. Dewi nama itu pernah samar-samar dengar setelah kami bercerai. Orang-orang bilang Bima menikah. Lache dengan cepat. Saat itu Aki terlalu sakit untuk peduli. Kipikir jika pria sudah tidak setia, anggap saya Aki sudah mati sekali lalu hidup kembali. Tapi Aki tidak pernah menyangka di balik perceraian itu ada sebuah skenario yang sudah dirancang saat Aki masih terbaring di ranjang rumah sakit. Ibu Santi melanjutkan dengan suara terpitis-pitis. Bima dan Rati takut kalau kami tahu anak itu masih hidup, kami tidak akan mau menandatangani surat cerai. Mereka bilang biarkan saya kami percaya anak itu sudah tiada. Nanti kami akan melepaskannya dengan sendirinya. Aki saat itu juga bodoh. Kipikir cisi laki-laki adalah dari dagen keluarga kami, jada sudah seharusnya dirawat oleh keluarga ayahnya. Aki juga berpikir kami lemah, keluarga kami miskin, tidak akan sanggup merawat anak yang sakit-sakitan. Yang menampar wayanya sendiri dengan keras. Aki jahat sekali, Maya. Aki jahat sekali. Aki tidak menanaya. Amarah di dalam diriku begitu besar hingga tenggorokanku terasa kaki. Aki teringat hari itu. Ingat bagaimana Bima menghindari tatapanku. Ingat Rati yang mendesaki menandatangani surat. Ingat Ibu Santi yang dengan berkata anakku sudah tiada. Setiap kepengan memori yang sudah menyakitkan itu tiba-tiba berubah menjadi pisau tajam yang menisiki kembali. Ternyata bukan takdir yang meringkut anakku. Orang-orang yang pernah kisebut suami, ibu, dan adik ipar itulah yang telah merubek anakku dari belakangku. Lalu setelah itu apa? Tanjaki. Suraki begitu dengan hingga aku sendiri merasa aneh. Kalau kalian sudah merebut anakku untuk mempertahankan sisi laki-laki, kenapa sekarang dia tinggal di rumah riut ini? Kenapa dia sakit tapi tidak diobati? Kenapa ibu harus menghemas? Ibu Santi meninduk lebih dalam. Awalnya anak itu dibawa pulang, tapi dia lemah dan sering sakit. Biaya obatnya mahal. Bisnis Bima meregi, hitangnya menimpak. Dewi membencinnya terang-terangan. Dia bilang anak itu adalah diri dalam doheng. Bayan kami ang masih tersisa di rumah. Ibu Santi terikat lalu melanjutkan. Rati bahkan menerangkan untuk menarinaya di panti asuhan biar tidak merepotkan. Dia bilang biar apa merawat anak sakit-sakitan. Belum tentu nanti dia bisa hidup, kima buang-buang yang. Aki menatap anaki, hatiku sakit seperti diremas. Anak ang seharusnya dipeluk ibunya dibesarkan dengan kasih sayang, justru dianggap sebagai beban oleh ayah kandung dan bebenaya sendiri. Aki menitip melit menahan isak tangis. Ibu Santi melanjutkan saat itulah Aki baru sadar Aki sudah salah. Aki merebutnya dari ibunya lalu tidak bisa melindunginya.
Suati malam, aki mendengar Bima berkata pada Dewi bahwa jika tidak ada ang mau menghadap bahwa saya anak itu pergi ya, ang penting jangan sampai dia kembali lagi. Aki sangat takut malam itu juga aki membawanya kabar. Ya menaika matanya dengan penghentangkan ang gemetar. Sudah lebih dari setan sejak saat itu aki tidak berani pakai identitas asli, tidak berani pulang kampung, tidak berani ke rumah sakit besar. Aki takut mereka menemukan dan merebutnya lagi. Aki memandangi rumah tua itu, bungkus bibir ang sudah dingin, dan kantong obat ang tergeletak di teras. Semuanya tiba-tiba terasa begitu menakutkan. Ibu Sante pernah bersalah, kesalahan ang tidak bisa dimaafkan begitu saya. Tetapi pada saat ini, setidaknya ia telah mengenakan sisa hidupnya ang hancur untuk menjaga anaknya tetap hidup. Aki tidak tahu harus membencinya dili atau berterima kasih padanya dili. Kedia perasaan itu berkecamuk di dalam diriku. Aki menoleh ke Sanaka, berusaha membuat suaraku selembut mungkin. Sanaka, sini sama tante sebentar. Boleh. Anak itu menatap Ibu Santi. Ibu Santi mengangguk dengan gemetar. Ia perlahan berjalan ke arahku. Kakinya ang kisel dan kiris membuatku ingin menangis. Ketika ia sudah dekat, aki berlutut dan menainte pipinya dengan sangat lembut. Kulitnya terasa hangat karena demam. Aki tidak tahan lagi. Aki menariknya ke dalam pelukku. Bau keringat anak-anak, bau obat, bau sisa base de bayinya menarik ke hidungku. Aki memeluknya erat. Air mata membasahi bayinya. Sanaka awalnya kaki karena asing, tetapi kemudian dengan sangat pelan ia meletakkan tangan menghalnya di bahuku. Hanya gerakan itu saya sudah cukup membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aki mendongak menatap Ibu Santi. Suaraku gemetar, tetapi setiap kata terdengar jelas dan dingin. Mulai hari ini tidak ada lagi ang boleh menambahkan anakku. Tidak ada lagi ang boleh memutuskan untuk dan orang-orang ang telah merebutnya dariku. Aki akan membuat mereka membayarnya. Kekira aki telah kehilangan anakku derita lale. Tidak kesangka ang meringkatnya dariku istri adalah orang-orang ang pernah kisah keluarga. Aki memeluk Sanchoka erat-erat. Begitu lama hingga kedua lenganku terasa kebas, tetapi aki tetap tidak berani melepaskannya. Ya begitu rapi. Tubuhnya hangat karena demam. Napasnya terdengar berat seolah ada ang menghanyal di dadanya. Aki menempelkan pipiku di rambutnya ang tipis, menangis sambil bernyanyi pada diri sendiri. Bahkan jika langit rente, malam ini aki harus membawanya pergi dari rumah ini. Ibu, siapkan beberapa barang Sanchoka. Aki akan membawanya pergi sekarang, kataku berusaha menjaga suaraku. Tetap tenang. Ibu Santi ang sedang duduk di lantai terkiat dan mendongak. Jangan Maya, jangan pergi sekarang. Aki berbalik menatapnya tajam. Kenapa tidak? Aki sedang menemukan anakku kembali. Ibu masih mau menambahkannya di sini sampai kapan? Ya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kedua tangannya gemetar mensingkiran bayinya. Bukan ibu mau menambahkannya lagi, tapi Bima itu berbahaya. Kalau dia tahu kamu sudah menemukan Sanaka, dia tidak akan tinggal diam. Aki tertawa dingin. Hak apalagi ang dia penaya. Dia membungkiki bahwa anakku sudah meninggal. Dia merebut anakku selama 3 tahun. Sekarang Aki akan membawanya pergi. Siapa ang berani menghalangi? Ibu Santi menatap ke arah gerbang dengan tatapan penuh ketakutan. Kamu tidak tahu dia sekarang seperti apa. Dia bukan Bima ang dulu lagi. Dia penaya-penaya kita. Pemarah, teman-temannya orang-orang tidak benar. Kalau dia tahu Sanyoka di sini belum selesai ia berbicara. Dari iyang hang terdengar suara motor berhenti mendadak. Dikiti suara teriakan seorang pria ang menghemahang ke halaman. Bie. Bika pentinaya. Vaya Ibu Sante pikat pasi. Mangkak bibir di teras tersenghol ulenaya dan jatuh peka di lantai.
Biber piti tempa di antara don kering. Ya tergagap. Dia datang. Sekarang aliria. Aki memelik sancho ka lebe erat. Anak iti yuha terki denghan teriakan iti. Ya melengkarkan tanghana de liarki. Tibinaya gemetar. Aki bisa merasakan ketakutannya yang sangat akrab. Seolah ia sedang sering mendengar suara iti dalam mimpi bireknya. Pintu gerbang kaya didobrak hingga terbuka dengan suara keras. Bima masuk lebih deli. Kemudiannya acak-acakan. Wayanaya menanyakan kemarahan. Di belakangnya ada roti mantan ada kiparki dengan sikap angkena yang tidak berubah. Hanya saya wayanaya kini lebih dengan dan pene perhatian. Di belakang mereka ada dua pria bertat. Salah satunya memegang rokok yang masih menyala. Yang lainnya mengedarkan pandangan ke seluruh rumah. Begitu melihatki, roti melutut dan menenyak wayaki. Dasar hantu gentayangan. Kami menghikiti ibi sampai ke sini. Aki menatapnya. Semua kebencian selama 3 tahun seolah menempel di tenggorokanki. Tetapi sebelum Aki sempat menjawab, Bima menatap anak yang ada di belakangki. Ya terdiam sejenak. Matanya menanyakan keterkaitan, lalu dengan cepat berubah menjadi dengan. Berikan anak itu ke sini. Hanya beberapa kata itu saya sedang membuat hatiku seperti diremas. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada sedikit pun rasa bersalah di hadapan wanita yang pernah ia tipi hingga kehilangan anaknya. Aki memeluk sancho ke lebih erat. Kata-kata Aki keluar dengan gemetar. Tetapi jelas. Kalian bilang anaki sedang meninggal. Kalian pembung, kalian menipuki selama 3 tahun. Bima menairingai. Jangan banyak drama. Dia tinggal dengan siapa tidak penting. Ang penting kami tidak punya hak untuk menjadi ibinaya. Aki tertekan. Apa katamu? Ya melangkah mai. Suaranya menghancam. 3 tahun lalu. Kami sendiri ang menandatangani surat penairan. Hak asa anak. Sekarang mau kembali jadi ibu yang baik. Terlambat Maya, Aki membeki. Aki tidak pernah menandatangani surat seperti itu. Roti tertawa sinis. Ya mengeluarkan setempel kertas fotokopian dari tasnya dan melemparkannya ke hadapanki. Kertas-kertas itu berambiran di halaman. Aki menendek melihatnya. Selire tu beki terasa dengan. Di atas kertas itu ada surat pernyataan melepaskan hak asa anak. Di bawahnya ada tanda tanganki. Kursana kasau dan gemetar. Sama persis dengan tanda tanganki di surat gerai waktu itu. Tiba-tiba Aki teringat saat terbaring di rumah sakit. Pikiranki kabur karena obat. Roti menyodorkan kertas-kertas itu. Mendesak tanda tangani. Mbak ini kima untuk administrasi rumah sakit. Cepat tanda tangani biar selesai. Ternyata saat Aki begitu kesakitan hingga tidak tahu apakah Aki masih hidup atau mati, mereka telah menyebaki. Aki mendongak. Mataki kabur karena amarah. Kalian bukan manusia. Bima kehilangan kesabaran. Ya menoleh kedua pria di belakangnya. Bawa anak itu ke mobil. Salah satu pria bertatu itu melangkah maju. Tangannya angkasa terlilir ke arah Sanchoka. Anak itu berteriak ketakutan memeluk liarki. Erat-erat. Mama, jangan tinggalkan Aki. Mama, 2 kata mama pertama itu membuat pikiranki kosong. Aki tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Ketika pria itu mendekat, Aki menambar ke sekai di samping teras dan dengan sekian tenaga menghantamkannya ke lengannya. Ya berteriak kesakitan dan menderati menyerit. Perempuan gila. Berani-beraninya kami memukul orang. Aki memeluk anaki dan minder ke arah pintu. Mataki menatap liris ke arah Bima. Siapapun yang menainte anaki akan berhadapan denganki. Tepat saat pria satunya lagi hendak maju, ibu Santi tiba-tiba berdiri di hadapanki. Tubuhnya yang kiris gemetar tetapi suaranya serak dan keras.
Kalau kami berani menentenaya lahi, aki akan mati di depan rumah ini. Bima melutut. Ibi sudah gila. Ibi lupa siapa yang merawat ibi selama ini. Ibi Santi menangis tetapi tetap merentangkan tangannya. Aki yang melahirkan tapi aki tidak melahirkan iblis seperti ini. Anak itu anak Maya. Kembalikan dia pada ibinaya. Vaya Bima memera padam. Tanpa rahi, ia melangkah mai dan menampar ibinaya dengan keras. Ibi Santi jate tersingkir kepalanya terbentur sudah teras. Darah merembes dari Pelipes. Sanjka menyeret. Sementara aki membeki memelik anaki sambil menatap pria ang pernah menjadi suamiki dengan tatapan ang bahkan aki sendiri merasa dengan. Pada saat itu aki sadar syatial. Bima tidak hanya tidak setia, tidak hanya seraka, tidak hanya penggesit. Pria di hadapanki ini sudah kehilangan semua rasa kemanusiaannya. Begitu Ibi Santi jate, sanaka diplekanki tiba-tiba batik hebat. Awalnya hanya batik kering, tetapi dengan cepat menjadi batik panjang hingga selire tubuhnya ke yang. Aki menepek-nepek penghengnya, memanggil namanya berulang kali. Sanaka, kenapa nak? Lihat mama. Anak itu berusaha mendongak bibirnya membiri matanya nanar syula tidak lagi mengenaliki. Aki panik luar biasa. Bima di depanki masih berteriak menairakan anak itu. Rati masih memakiki tetapi semua suara itu terasa ya. Demetaki hanya ada vaya pikat sanchoka. Ya membika melitnya berusaha bernapas. Tangan mengelnya mensingkeram bayaki lale perlahan lemas. Kepalanya terkilai di bawahki. Sanyaka. Teriakanki merubek kehenengan halaman. Aki menghendongnya dan berlari ke arah gerbang. Tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Bima mencoba menanlenghanki tapi aki menentakannya dengan keras berteriak seperti orang gila. Lepaskan anakmu sekarat, kami masih mau merebut apa-apa. Ya terdiam sejenak tetapi matanya tidak menanyakan kesedihan seorang ayah, hanya keyengkelan, sula pengsanaya anak itu merisak rensananya. Aki menghendong sancho ke lare ke iyenghang. Tanhanki gemeter menekan tombol entek memesan taksi online. Berenteng ada sebuah taksi yang baru saya menurunkan penumpang di dekat city. Aki langsung membuka pintunya. Suraki parau. Pak ke rumah sakit terdekat. Cepat, Pak. Anak saya pingsan. Super taksi itu melihat via pikat anaki dan langsung tancap khas. Melalai. Kata spion, aki melihat Ibi Santi berlari terheng-heng. Tangannya memegang pelipesnya yang berdarah. Aki biri-biri membuka pintu dan menariknya masuk. Sementara itu Bima berdiri di belakang. Wayana gelap, ponsel menempel di telinga Sula sedang menelepon seseorang. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, aki memelik sangka terus memanggil namanya. Sanaka, dengar mama tidak? Ini mama. Jangan tidur, nak. Kimon jangan tidur. Ibi Santi di sampingki menangis tanpa suara. Tangannya terus berdoa. Aki belum pernah merasakan perjalanan yang begitu panjang. Setiap detik terasa seperti ada pisau yang mengiris jantungki. Begitu tiba di rumah sakit, aki menghendong anaki dan berlari ke inat gawat darurat. Para dokter langsung membawanya ke berangkar dan mendorongnya masuk. Aki berlari mengikuti hingga ke pintu, tetapi dihentikan oleh seorang perawat. Keluarga harap menenghi di luar. Aki mensingkeram lengannya. Nauris memohon tolong selamatkan anak saya. Dia bari deritaan. Tolong selamatkan dia. Perawat itu menatapki dengan tatapan lembut tetapi tegas. Ibi, tenang el. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Pintu ruang gawat darurat tertutup di hadapanki. Aki berdiri membeki sejenak, lalu jate terdidik de kursi. Selire tenaga akan terkiras habis. Ibi Santi berdiri di sampingki. Darah de pelipesnya sudah mengering tetapi ia tidak memedilikannya. Ia terus menatap pintu itu. Bibirnya menggemamkan nama cucunya.
Sekita sheteng ga yam kemidian seorang dokter keliar. Aki langsing berdiri. Dok bagai mana anak saya. Dokter itu melepas memaskernaya. Suaranya serius. Ada indikasi kelainan jantung bawaan. Irama jantungnya tidak normal. Dan paru-parunya juga lemah karena infeksi yang sudah lama. Dengan kondisi ini dia perlu pemeriksaan lebih lanjut dan kemungkinan besar harus segera dioperasi. Aki mendengarnya dengan pikiran kacau. Kelainan jantung bawaan. Kenapa? Kenapa tidak diobati dari dulu? Dokter itu menatapki dengan heran. Penyakit ini bukan baru muncul. Jika diperiksa sejak kecil pasti sudah ada penanganan. Apa keluarga tidak tahu? Aki menoleh ke Ibu Santi. Ya menindek bijna bergetar. Aki mengepalkan tanganki begitu erat hingga kaki menancap ke telapak tangan. Ibu, katakan kenapa anak saya sakit parah begini tapi tidak diobati. Ibu Santi menangis. Ibu pernah membawanya ke klinik kecil beberapa kali. Katanya harus diriek ke rumah sakit besar. Harus banyak tes. Mungkin harus dioperasi. Tapi ibu tidak pernah yang. Aki menatapnya. Tenggorokan kita terikat. Lalu bima. Dia ayahnya. Ibu Santi tertawa geter. Air mata mengalir deras. Dia bilang biat apa diobati. Cuma biang yang. Katanya kalau pen hidup juga cuma menghabiskan yang. Aki minder selangkah seolah salah dengar. Apa kata ibu tadi? Ibu Santi menitip wajahnya terisak. Dia benar-benar bilang begitu, katanya anak itu lemah, dirawat sehari pen hanya membiang biaya. Kalau bukan karena tiba-tiba ia berhenti seolah keceplosan. Aki langsung menatapnya tajam. Karena apa? Ibu Santi menghindari tatapanki, tapi kali ini Aki tidak membiarkannya. Aki memegang bahunya dengan erat. Suara Aki menjadi dengan. Ibu sudah bicara sampai sini. Katakan semuanya, bima mempertahankan anak saya bukan karena sayangkan. Dengan gemetar ia mendongak. Setelah beberapa saat barulah ia berbicara. Kata-katanya seolah tersangkut di tenggorokan. Sebelum ia bima meninggal, beliau meninggalkan sejumlah dana dan rima besar untuk cuci laki-laki pertama keluarga kami. Totalnya hampir 2 miliar. Aki membeki. Ibu Santi melanjutkan dengan suara terpitis-pitis. Di dalam surat wasiatnya tertulis jelas, anak itu harus tetap hidup sampai usia 5 tahun, baru wali angsa bisa mengiris dokumen untuk menerima warisan atas namanya. Sanaka tahun ini baru 3 tahun, masih ada 2 tahun lagi. Aki merasakan hawa dengan menyalari telang penghengki. Kepenghan teka-teki di kepala Aki mulai tersusun dengan kiam. Bima tidak mempertahankan anaki karena cinta seorang ayah. Ya mempertahankan ayah seperti menyimpan sebuah tiket lotre ang menenghi hari penghendian. Aki bertanya dengan suara ang nyaris tidak. Kekenali. Jadi dia tidak mau melepaskan anak itu, tapi juga tidak mau menghubatinya. Ibu Santi mengangguk. Air mata terus mengalir. Rati berkali-kali menarinya de panti asuhan biar tidak repot. Tapi Bima tidak mau. Dia bilang masih bisa anak itu hidup di tanah lagi. Ibu Santi terisak. Ibu pernah dengar dia bilang ke Dewi di Riang Tommy. Katanya sabar saya rawat dia 2 tahun lagi. Kalau rumah dan yangnya sudah didapat, mau dibiang ke mana juga terserah. Aki merasa pandanganki gelap. Tanganki terkepal begitu erat hingga berdara tanpa kisadari. Ki pikir Bima kiam karena telah mengkhianatiku. Karena telah menyembunyikan anakku. Tapi baru saat inilah Aki mengerti keyamannya tidak ada batasnya. Ia tidak menganggap sangka sebagai anak. Ia menganggapnya sebagai aset yang belum jatuh tempo. Pintu ruang khawat darurat terbuka. Seorang perawat mendorong keluar berangkar sancaka. Wajahnya dipasangi selang oksigen kesel. Ia terbaring diam wajahnya pikat. Bili matanya basah oleh air mata yang belum kering.
Aki melangka mendekat, menainte tanghan mengelna ang dinghan. Air mataki yate de pinghing tanghana terasa panas. Aki membengkek dan berbisik, maafkan, mama, nak. Mama datang terlambat. Tetapi setelah permintaan maaf itu, hatiki tidak lagi hanya desi oleh rasa sakit. Ada sesuatu ang lain ang berkuber, lebih panas dan tajam dari segalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar ingin seseorang membayar kesalahannya sampai tuntas. Bukan karena dendam untuk diriku sendiri, tetapi karena ia telah berani menjadikan putraku sendiri sebagai alat untuk mendapatkan yang. Malam itu, rima sakit begitu hening hingga aku bisa mendengar suara mesin-mesin medis ang berdetak terakhir di samping tempat tidur sangka. Ya sudah dipindahkan ke ruang observasi. Tangannya masih terpasang infus, hidungnya dipasang selang oksigen kisel. Tidurnya tidak naik. Sesekali ia mengeritkan kening, tangan mengelnya mengepal, seolah sedang takut akan sesuatu dalam mimpinya. Aki didek de sampingnya, saat die tangan mengengham tangannya, saat die tangan lagi keletakan di dada untuk mengingatkan diriku agar tetap tenang. Ibi santi didek de kursi dekat jendela. Leka de pelipesnya sudah diperban, tetapi wajahnya masih pikat pasi. Sejak aki bertanya tentang bima ang mempertahankan sancho kadieme warisan, ya nyaris tidak bicara lagi. Mungkin ya sendiri tidak sanggup menerima kenyataan bahwa putra ang pernah ia bela mati-matian telah berubah menjadi seseorang ang bisa memperhitungkan darah dagingnya sendiri seperti barang dagangan. Hampir pukul 11.00 malam, pintu kamar perlahan terbuka. Aki langsung mendongak. Seorang wanita mengenakan topi dan masker ang menutupi hampir seluruh wajahnya masuk. Sosok itu membuat hatiku sesak. Hanya dari matanya dan tas ang ya bawa, aki langsung mengenalinya. Dewi, wanita ang dili merebut pernikahanki dan kini menjadi istri baru bima. Aki berdiri menarik selimut menutupi sanchoka, suaraki dengen. Mau apa kami kesini? Desire bima untuk merebut anaki. Dewi berhenti di ambang pintu. Ya menatapki, lalu menatap anak ang terbareng di ranjang. Matanya de balik masker tampak merah dan lelah. Sangat berbeda dari citra angka ang kibayangkan. Ibi santi juga berdiri wajahnya berubah. Berani-beraninya kami datang ke sini, tetapi ang terjadi selanjutnya membuat aki dan ibi santi tertegun. Dewi melepas maskernya lalu tiba-tiba berlutut di lantai kamar. Kedua tangannya gemeter memegang tasnya. Air mata jatuh bergiran. Mbak Maya, tolong selamatkan saya dan anak saya. Saya sudah tidak tahan lagi. Aki diam, tidak mendekat untuk membantunya berdiri, juga tidak langsung menjawab. Di hadapanku adalah orang ang telah meringkut keluar hoki, tetapi penampilannya saat ini lebih mirip binatang ang terpuyuk. Aki tertawa getir. Suaraki serak karena lelah. Menyelamatkan mi. Kamu tahu siapa ang dilebih diselamatkan? Aki dan anaki. Di mana kamu waktu itu? Dewi menunduk. Bahinaya bergetar. Saya tahu, Mbak. Saya tahu saya tidak pantas memun. Tapi sekarang selain Mbak, saya tidak tahu harus mencari siapa lagi. Ya lali. Mengeleng-lengan bayinya. Di bawah lampu rima sakit ang piti dan dengen, aki melihat memar-memar di lengannya. Ada ang sedang mengening, ada ang masih biruki taman membentang dari pergelangan tangan hingga ke siki. Ibi santi menutup mulutnya dengan tangan. Ayo Tuhan. Dewi tertawa miris. Ibi kaget. Putra ibi itu memikirkan saya sudah seperti makanan sehari-hari. Mabuk memikul. Kalau jadi memikul. Bite yang juga memikul. Pernah saya sedang demam. Dia masih menyambak rambut saya ke lantai hanya karena saya tidak mau memberikan kartu atm Rianhan menjadi hening. Aki melihat memar-memar itu. Hatiku tidak langsung merasa kasihan, tetapi aki juga tidak bisa berpira-pira tidak melihatnya. Dewi bercerita bahwa setelah menikah, Bima perlahan menanyakan sifat aslinya.
Awalnya ya masih memanyakannya berjanji akan memberikan status Rima dan Yang. Tapi hanya beberapa bulan kemudian bisnisnya hancur. Ya mulai terjerat jadi. Itang lama belum lunas, ya menambah itang bare. Para penagih itang datang ke Rima, mengancam lewat pesan, bahkan mensehatnya di depan kantor. Dia memaksa saya menandatangani surat itang, kata Devi terikat. Kalau saya tidak mau, dia memukul. Kalau sudah ditandatangani, yang naya dia ambil semua. Aki mensing keramping geran tempat tidur. Ya di kami ke sini untuk menghadi padaki. Itu pilihan mi. Tang heng sendiri. Devi mendonghak. Matanya pena air mata. Kalau saya menangheng tidak apa-apa, tapi bagaimana dengan anak saya? Aki terdiam. Tangannya diletakkan di atas perutnya. Baru saat itulah Aki sadar. Terbalik bayinya longgar, perutnya sudah membesar. Saya hamil 5 bulan, kata Devi dengan suara bergetar. Suasana di ruangan sudah membeki. Ibu Santi terdidik lemas de kursi. Devi menelan air matanya dan melanjutkan, kemarin dokter bilang kemungkinan besar perempuan. Bima mendengarnya dan langsung membanting gelas di ruang Tommy. Dia menenyak via saya dan bilang, kalau anak ini perempuan, akan kijual sekalian. Rima ini tidak bisa makkelijk tidak bergina. Aki merinding. Kalimat itu tidak hanya kiam, tapi juga terdengar sangat akrab. Dili, keluarga Bima juga memandangi sebagai rahim harus melahirkan cucu laki-laki. Sekarang wanita merebut posisi istri merasakan neraka sama. Bedanya Bima sekarang jauh lebih menakutkan. Devi gemetar membuka tasnya, mengeluarkan sebuah flash des kecil dan meletakkannya demi ya. Saya tahu Mbak tidak akan percaya. Di sini ada rekaman shift diam-diam saya salen dari ruang Tommy. Bima sedang berbicara dengan para penagih itang. Dia membahas rencana setelah mendapatkan yang warisan Sanchoka, dia akan menjual anak itu ke sindikat di perbatasan. Katanya merawatnya sehari lagi hanya buang-buang nasi. Ibu Santi menangis tersedih-sedih. Sementara darah di tubuhnya sudah membeki. Aki menatap flash des kisel di atas Mia itu, tetapi rasanya seperti sedang melihat bom waktu bisa meledakkan sisa-sisa kemanusiaan di keluarga itu. Kami serius tanya Aki dengan suara dingin. Devi mengangguk cepat. Kalau saya bohong, saya tidak akan bisa mati dengan tenang. Saya pernah salah. Saya pernah merebut suami Bak. Saya pernah berpikir dengan menghalakan Bak hidup saya akan bahagia, tapi saya tidak bisa membiarkan dia menyakiti anak-anak lagi. Tidak bisa. Aki mengambil flash disketi. Tangan kita rasa dingin. De kepala kita terbayang via Sanchoka terboreng di ranjang. Napasnya lema dan tanda loer de pergelangan tangannya. Bima tidak hanya ingin mengambil yangnya, ya juga bersiap membiang anaki seperti barang bekas. Aki menatap Devi, menatap Ibu Santi, lalu menatap Petroki. Kali ini Aki tahu Aki tidak bisa hanya menangis, tidak bisa hanya lari. Untuk menyelamatkan Sanchoka, Aki harus menyeret iblis itu ke hadapan kaya. Aki menambahkan flash disk itu ke laptop tua kipenyam dari ruang perawat. Layar menampilkan beberapa folder video. Devi berdiri di sampingnya, kedua tangannya saling meremas. Ibu Santi duduk di dekat ranjang Sanchoka, matanya tidak lepas dari cucunya tertidur lelap. Tidak ada berbicara, tetapi di ruangan kecil. Itu Aki bisa mendengar napas berat setiap orang. Aki membuka video pertama. Gambarnya agak biram, direkam dari sudut lemari seperti di ruang Tommy, tetapi masih cukup jelas untuk melihat Bima duduk di sofa di hadapan beberapa pria asing. Di atas meja ada kaleng-kaleng beraspak pena penting rokok dan setempat kertas. Suara Bima terdengar jelas, kadal karena mabuk, tetapi kiamnya menisik. Kalau yangnya sudah dapat bereskan anak itu. Biang saya keseberang. Ada yang akan menampingnya. Ang penting jangan sampai dia kembali.
Tan hankie gemetar begiti hebat heng gaan nauris menjate kan laptop. Ibi santi trisak pelan lale biru menitip milit naya. Dievi menindik, ay matana yate. Aki memitar ilang video iti. Saati tanda tangan wakti iti seda cukup intik membing kamaya. Mendengar iti pandang hankie menggelap. Ternyata de matanaya, hidupki, anaki, dan pendritanki haniela sebuah permainan miran. Aki menitip laptop dan terdiam lama. Dievi berbisik bahwa ini ke polisi, mbak. Saya akan jade saksi. Aki menatap naya lale menatap flas disk de tanganki. Belum cukup. Dievi terkiet. Kenapa belum cukup? Dia jelas belang begiti. Aki menggeling. Suraki serak tetapi lebih sadar dari sebelumnya. Dia akan bilang dia mabuk dan asal bicara. Dia akan bilang video ini didit. Dia akan menidimi merekayasa cerita karena cemburu dan dendam. Dengan orang seperti Bima, saat itulah kesal saya sudah cukup bahanaya untuk lulus. Dievi terdiam. Menkenyatai Aki benar. Bima bukan orang bodoh. Dia kiam, tapi dia juga tai cara berkelit. Aki meletakkan flasidis kata-kata ki keluar dengan. Aki ingin dia mengikapkan kata-kata itu lagi saat dia sadar. Siapa naya? Aki ingin dia masuk ke dalam perangkap ang dia kira dia siapkan sendiri. Ibi santi mendongak menatapki matanya menanyakan rasa takut dan khawatir. Maya, kamu mau apa? Aki menatap sangka ang tertidur. Tangan mengelnaya tergeletak de dadanaya ang naik tiren dengan lema. Aki akan membiat Bima percaya bahwa Aki takut, bahwa Aki bite yang, dan bahwa Aki akan menairakan sancaka jika dia mau memiliki sebagian yang naya. Ibi santi menggeling panik. Jangan, itu berbahaya. Dia sudah gila. Dia bisa menyakitimu. Aki menjawab pelan. Dili Aki kehilangan anaki sekali karena salah percaya orang. Kali ini, seberbahaya apapun Aki harus mendapatkan keadilan untuk naya. Dievi menaika air mata naya dan perlahan berdiri. Saya akan pulang. Aki menatap naya. Dia melanjutkan dengan suara gemetar. Tetapi tegas. Saya akan berpira-pira menangis dan meminta maaf pada naya. Saya akan bilang saya pergi karena takut, tapi kemudian bertemu dengan Mbak. Saya akan bilang Mbak sedang kesulitan yang. Asal dia mau memberi yang, Mbak bersedia menandatangani surat penairan sancaka. Aki menatap naya lama. Wanita di hadapanki ini pernah menjadi penyebab hancurnya keluar hoki. Tetapi sekarang ia juga sedang dipuyokan oleh iblis ang sama. Aki tidak memaafkannya. Saya tidak naya belum, tapi Aki membitakannya. Kami bisa. Tanjaki. Dievi meletakkan tangannya di perut naya. Matanya menanyakan perpatian antara tekad dan ketakutan. Diemi anaki, Aki harus bisa. Keesokan paginya, Dievi kembali ke rumah Bima. Sebelum pergi, ia memiliki nomor telepon temannya ang seorang wartawan investigasi bernama Arman. Katanya Arman pernah membantu beberapa wanita korban mengumpulkan bukti. Nanti saya akan kirim lukasannya. Kalau ada apa-apa, dia harus melapor ke siapa. Aki menghangik dan menyimpan nomornya. Selain itu, Aki juga diam-diam menyiapkan ponsel cadangan, powerbank, dan sebuah akun media sosial lama. Jika Bima berani berbuat macam-macam, Aki akan membiarkan seluruh dunia melihat wajah aslinya. Suara harinya, ponsel ki bergetar. Pesan dari Bima Maya, lipakan saya ang sudah lale. Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri, Aki tahu kamu susah, tapi kamu merawat anak itu juga tidak akan sanggup. Aki membahana dan meraida bahwa kerida Aki hari ini sudah berpira-pira baik. Aki menarik napas dalam-dalam, memaksakan diri untuk menjawab dengan perlahan. Kalau mau bicara, bicaralah ang jelas. Aki tidak pernah tenaga untuk berdebat lagi. Kalau kami memang mau menyelesaikan ini baik-baik, berikan syaratmu. Hampir seketika ia membalas. Kita bertemu di rumah lama Ibi.
Tempat iti sepi, tidak ada hangtai. Aki akan bawa serat-serat dan yang. Kami bawa anak iti, aki akan biarkan kami pergi dengan tenang. Aki menatap pesan iti, hatiki dengan. Ya terpansing lebih cepat dari angkat. Orang seraka selalu percaya bahwa setiap orang punya harga. Dia pikir aki juga begitu. Malam iti aki duduk lama di samping ranjang sanaka. Ya masih tertidur. Wayanaya ang mengkel masih pikat, tetapi tanghana mengheng ham yariki. Sulah takut aki akan menghilang. Aki membengkak dan menjem kening naya berbisik, maafkan mama harus meninggalkan me sebentar. Tapi mama yang di mama pergi agar kami tidak perlu takut lagi. Ibi santi berdiri di belakang ki suara naya terikat. Ibi iket dengan me. Aki menghilang. Ibi di sini jaga sanaka. Orang ang ingin mai bima adalah aki. Malam sebelum hari pertemuan aki tidak tidur. Aki memeriksa kembali ponsel, alat perekam, gips, nomor Arman, dan semua ang bisa digunakan untuk melindungi diri. Aki tahu saat langkah salah saya bisa membuat kehilangan bukan hanya bukti, tapi juga nyawa. Tapi aki juga tahu, wanita lema ang menandatangani surat sambil menangis deritaan lali itu sudah mati. Besok aki tidak akan pergi untuk memohon keadilan dari bima. Aki akan membuat naya menghaliki bernaya sendiri. Malam berikutnya, aki membawa Sanchoka keluar dari rumah sakit sesuai rencana. Dokter sebenarnya naya tidak setia, jadi aki hanya meminta izin untuk membawa naya keluar beberapa jam dengan syarat selalu membawa obat, catatan medis, dan harus segera kembali jika ia sesak napas. Sehingga saat memiliki naya keluar dari gerbang rumah sakit, hatiku seperti diremas. Aki tahu aki sedang menyeret anak ang sakit ini ke dalam permainan berbahaya. Tapi jika tidak begini, bima tidak akan pernah menanyakan viet aslinya. Rumah lama ibi santi gelap gelita. Aki menggendong Sanchoka dan duduk de kersekaya de tengah riang Tommy. De dekatki sebuah ponsel sudah tersembunyi menayarkan langsung secara privat ke akun Arman. Saat di ponsel lagi ada de sakiki sudah merekam suara sejak tadi. Dewi berdiri di dekat pintu meninduk berpira-pira menjadi orang ang berhasil membiuki. Sementara ibi santi bersembunyi di balik gorden tua di riang dalam tanpa gemeter memegang tasbih. Sekitar pukul malam dari luar terdengar suara motor dan langkah kaki. Bima masuk lebih dili dekiti dua anak buahnya. Mengen akan kemia hitam. Rambutnya disisir rapi dan senaim de wayanaya membiat kimul. Begitu melihat ki didek memeluk Sanchoka, ya langsung didek de kersi seberangki. Maya, kami tahu jalan kembali itu bagus. Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri, aki tidak mau berbuat kasar. Aki menatapnya berusaha tetap tenang. Sanaka merapat ke dadaki. Bima melirik anak itu sekilas, lalu menoleh ke Dewi. Kerja bagus. Perempuan memang lebih mudah bicara dengan perempuan. Dewi meninduk. Aki hanya ingin semua cepat selesai. Bima tertawa sinis mengeluarkan setempat kertas dari tasnya. Ini tanda tangan pernyataan penyerahan hak asa anak. Perjanjian tidak akan menuntut warisan dan tidak akan mengangkat masalah lama. Setelah tanda tangan, aki beri kami 200 juta. Anggap saya sebagai tanda ikatan kita dili. Aki melihat tempikan kertas itu dan nauris tertawa. 3 tahun lalu, ia merebut anaki dengan kertas. 3 tahun kemudian, ia masih berpikir bisa membengkam ki dengan kertas dan yang. Aki sengaja membolak-balik kertas itu perlahan, mengelir waktu, 200 juta untuk membeli 3 tahun penderitaan ki. Bima bersandar mulai tidak sabar. Jangan bicara begitu. Kami merawatnya juga tidak akan sanggup. Sakit-sakitan begitu, yang rumah sakit cukup untuk berapa hari. Serahkan dia padaki. Hidupmu akan lebih ringan. Aki bertanya pelan. Kalau aki serahkan, apa kami akan mengobatinya? Ya menatap kisula aki ini orang naif. Kalau bisa diobati, diobati, kalau tidak tergantung nasib. Terima saya.
Devi mengegit bibernea. Bainea terlihat bergetar. De laier ponsel ang tersimbinai. Jemla penonton siaran langsung terus. Bertambah. Arman sedang membagikan tautanaya kepada pihak ang berkepentingan. Belum sempat aki bicara lagi, Sanchaka tiba-tiba mendongak. Entah karena ia mendengar rekaman ang tode senghayaki pasang dengan volume kecil atau karena anak-anak memang sensitif terhadap kekejaman. Ia menatap Bima dengan mata berkata-kata dan bertanya dengan suara lemah, "Papa, apa papa benar-benar mau jual aki?" Rian gaan menjadi eneng. Senaim devaya Bima membeki. Ia menatap anak itu lalu menatap ki. Matanya tiba-tiba setayam pisau. Siapa ang menghayarimi bicara begitu? Sanaka ketakutan dan bersimbinai di belakangki. Tanghana gemetar meninje ke arah ponsel ang tersimbinai de meja. Tepat pada saat itu, rekaman suara dari flash disk itu terdengar sangat pelan tetapi jelas. Kalau yang naya sudah dapat bereskan anak itu. Biang saya keseberang. Vaya Bima langsung berubah. Ya bangkit dan mener yang ke arah ponsel itu. Aki memelik anaki dan minder sementara Devi tiba-tiba mengalangi jalannya. Bima, cukup. Jangan sakiti siapa-siapa lagi. Bima melutut. Tidak percaya wanita ang dile begitu takut padanya berani melawan. Kami mengkhianatiki. Devi menangis tetapi tidak minder. Aki tidak mengkhianatimi. Aki hanya tidak mau anaki nanti juga kau jadikan barang dagangan. Sebuah tamparan keras terdengar. Devi jatuh ke lantai. Saat itu tangannya memegang perutnya, wajahnya pikat karena kesakitan. Aki menjerit sementara Bima sudah mengeluarkan pisau lipat kecil dari sakunya. Kilatan baya di bawah lampu kuning membuat Ibu Santi ang bersimbinai di dalam menangis. Siapapun ang mengkhianatiki akan mati, teriaknya dengan mata merah. Aki tidak akan dapat yang. Tidak akan ada yang hidup tenang. Dia anak buahnya Maya. Tetapi sebelum mereka sempat menainteki, pintu kaya didobrak terbuka. Diam di tempat. Ya tekan pisau. Polisi meneer Bima masuk dari halaman. Pada saat yang sama, Arman dan beberapa orang lainnya muncul. Saat orang menolong Devi, ang lainnya melimpahkan kedua anak buah Bima. Tangan Bima dipelintir ke belakang. Di sana jatuh ke lantai dengan benainya orang. Kipikir semuanya sudah berakhir. Tetapi saat di borgol, Bima tiba-tiba tertawa. Tawa serak ang gelaat dan membuat seluruh ruangan merinding. Ia menoleh ke arah ki lalu meninje ke ruang dalam tempat Ibu Santi keluar dengan gemetar. Kalian pikir aki ang paling jahat? Tanya perempuan tua itu. Siapa ang pertama kali menerangkan untuk menembunyikan anak semua? Aki membeki. Seluruh ruangan siakan hampa. Aki menoleh ke Ibu Santi. Ya berdiri di sana. Bibirnya bergetar, air mata mengalir deras. Bima tertawa sinis. Waktu itu aki masih rahi. Dia yang bilang. Pertahankan sisi laki-laki. Semaya itu miskin tidak pantas merawat darah dagang keluarga kita. Dia ang sere bilang saya anak itu sudah meninggal. Biar sakit sekali lalu selesai. Aki menatap Ibu Santi merasa seperti bara saya ditampar. Ya berjalan terheng-heng lalu berlutut di hadapanki. Kedua tangannya memegang kakiku. Tangan sana pecah. Ibu salah. Ibu kena karma. Maya. Waktu itu Ibu egois. Ibu takut kehilangan sisi. Ibu pikir keluarga ayah ang berak. Ibu tidak menyangka akan jadi begini. Aki berdiri memating saat di tangan memeluk Sanchaka. Kipikir Ibu Santi hanya terseret dalam kegiatan Bima. Ternyata pisau pertama ang menisik hidupki berasal dari wanita ang sedang berlutut di kakiku ini. De liar sirene mobil polisi merang-rang. Bima de giring keluar. Masa menatap kami dengan penuh kebencian. Tiba-tiba sangka melingkarkan tangannya di liarki.
Tubinaya maase gemetar te tapi soranaya kale ini lebe jelas dari sebelimnaya. Mama. Dia kata iti membiat air mataki jate. De tenga rima tua ang hansir di antara suara sirene tanggesan dan penhakian ang terlambat, aki memelik anaki erat-erat. Aki tidak tahu apakah aki masih bisa memaafkan siapapun. Tapi aki tahu mulai saat itu tidak akan ada lagi ang bisa merebut anaki. Aki membawa sancaka kembali ke rumah sakit saat hampir pagi. Beberapa jam kemudian siaran langsung ang disimpan oleh Arman menyebar lias di media sosial. Orang-orang menyebut Bima lebih rendah dari binatang roti. Sebagai bibi ang tidak punya hati, dan semua orang ang terlibat dalam rencana keji itu. Tapi di tengah badai itu, aki tidak merasa puas. Aki hanya merasa lelah. Sanaka kembali dirawat. Ya tertidur lelap. Tanghan mengelnaya masa mengengham yariki. Aki tidak di samping naya. Pikiranki kosong. Bima ditahan Devi dilindungi. Ibi santi didek de koridor seperti orang kehilangan jiwa. Kipikir setelah malam itu aki bisa bernapas lega, tapi tak terbelum mengizinkan naya. Pagi hari naya, dokter memanggil kikerian naya. Ya meletakkan setempet berkas di hadapanki. Kondisi jantung anak ibi lebih parah dari ang kami dega. Dia harus dioperasi dalam waktu 9 ini. Tenggorokanki terikat. Tapi aki berusaha tenang. Berapa biayanya akan saya usahakan. Dokter itu menatapki dengan kasihan. Masalahnya bukan hanya itu. Ya membika hasil tes lain. Kami menemukan yak obat penenang dalam darahnya. Dosis naya kesel tapi seperti naya diberikan dalam jangka waktu yang lama. Ini bisa merusak otak dan sistem saraf naya. Selire tu beki mendengkan. Berkas de tanhanki jate berambiran. Pikiranki langsung tertiup pada sanchoka di rumah tua itu ang selalu terlihat lelah dan lamban. Kipikir itu karena penyakit naya. Aki tidak menyangka ada ang tega membiat naya hidup seperti bayangan. Apa mungkin salah, dok? Tanya aki dengan suara bergetar. Dokter itu menggeleng. Hasilnya cukup jelas. Ibi sebaiknya bekerja sama dengan pihak berwenang. Aki keluar dari ruangan itu dengan kaki lemas. Ponselki bergetar. Polisi memintaki datang untuk memberikan keterangan tambahan. Mereka menemukan bukti baru terkait aset sangka. Di kantor polisi, seorang petugas menjelaskan kami kira Bima telah memalsukan dokumen untuk menjual rumah yang seharusnya menjadi milik sangka. Sebagian dana perwalian juga sudah ditarik melalui transaksi yang rumit. Tapi bukankah harus menunggu sampai dia berusia 5 tahun? Benar. Tapi mereka memalsukan surat keterangan kesehatan, tanda tangan wali, dan menggunakan perantara untuk mengcairkannya. Sepertinya mereka berencana kabur. Aki memejamkan mata. Pikiran ini lebih kejam dari yang kubayangkan. Aki bite yang untuk menyelamatkan anaki. Tapi ayahnya sendiri telah mengiras habis dana itu. Saat itu pintu di sebelah terbuka. Bima degering lewat. Saat melihatki, ya tidak takut. Ya istri meneiringai. Maya panggilnya dengan nada mengejek. Ki dengar anak itu bite operasi segera ayah. Aki bangkit tetapi petugas menangki. Bima mendekat dan berbisik yang naya sudah tidak ada. Anakmi juga sebentar lagi mati. Kamu menang apa? Kalimat itu menisik jantungki. Aki mener yang naya dengan marah. Petugas harus memisahkanki. Sambil degering pergi, ya tertawa dan berkata, kami pikir menemukan anakmi adalah akhir. Nera kami baru saya dimulai. Aki berdiri membeki di koridor. Jika tidak ada yang menopang, aki mungkin sudah ambruk. Semua yang baru saya rebut kembali siakan hancur berkeping-keping. Aki keluar dari kantor polisi dengan perasaan hampa. Tiba-tiba ponselki berdering. Nomor tak dikenal. Aki hendak menolaknya. Tapi entah kenapa aki mengangkatnya. Suara seorang pria terdengar.
Apa benar ini dengan Ibi Maya? Ibi dari sangka. Anda siapa? Saya Pak Hadi, pengacara pribadi almarhum Pak Danang. Janten Berde Barkensang. Pak Danang mantan ayah mertuaki. Sati-satinaya orang de keliarga itu ang pernah bersikap baik padaki. Pria itu melanjutkan, ada sebuah berkas ang seharusnya sampai ke tangan Ibi deritaan lale. Jika Ibi ingin menyelamatkan putra Ibi harus segera bertemu saya. Aki berdiri terpaki tangan ang memegang telepon terasa dengan. Pak Hadi kemudian menyebutkan nama lengkap Sanchoka ang tertera di akta kelahiran asli Sanaka Putra Danang. Nama ang hanya kami bertiga ang tai, aki segera menemainya de sebuah kantor hukum tua. Pak Hadi seorang pria berusia 60 an menambutki. Ibi persis seperti ang digambarkan Pak Danang, katanya seorang wanita ang kuat menahan sakit. Tapi sekali bangkit tidak akan mudah dia tekan lagi. Tenggorokan kita terikat. Ya meletakkan sebuah kotak besi kecil di hadapan masih tersigil dengan tanda tangan Pak Danang. Maafkan saya. Berkas ini tersimpan terlalu lama. Setelah Pak Danang meninggal, saya mencoba mencari Ibi. Tapi keluarga Bima mengatakan Ibi sudah keluar negeri dan tidak mau ada hubungan lagi dengan anak itu. Lagi-lagi kebohongan. Pak Hadi membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah flashdisk dan surat wasiat. Ia memutar video di flashdisk. De layar tampak Pak Danang terbaring di ranjang rumah sakit kiris tapi matanya masih tajam. Hadi katanya dengan suara lemah. Kalau kau melihat ini, artinya waktu kita tidak banyak lagi. Aki sedang mendengar rencana Bima dan Rati. Aki tidak menyangka di mata mereka seorang anak hanyalah kunci berangkas. Ya terbatik lalu melanjutkan, Aki sudah salah mendidik mereka. Aki menghibah surat wasiatki. Semua aset untuk Shishuki sangka tidak akan diserahkan pada Bima atau siapapun dari keluarga mereka. Orang ang merawat dan melindungi genaya hingga usia 18 tahunlah ang akan menjadi walisah atas aset itu. Ia menatap liris ke kamera. Jika suatu hari Maya masih hidup dan menemukan anaknya, berikan berkas ini padanya. Dia ibu dari anak itu. Itang keluarga kami padanya tidak akan pernah terbayar. Aki menangis tersedih-sedih. Ternyata ada satu orang ang tahu kebenarannya dan mencoba meninggalkan jalan keluar untuk kami. Pak Hadi mematikan video itu. Klausul terakhir sangat penting, katanya. Jika ada ang terbukti menyalahgunakan, menganiaya, atau memanfaatkan anak itu demikian dengan pribadi, orang itu akan kehilangan semua haknya. Dengan bukti ang ibu miliki, Bima tidak pernah vila lagi. Tepat saat Aki merasa sedikit lega, Pak Hadi mengeluarkan sebuah amplop lain. Ada satu hal lagi ang perlu ibu ketahui. Ia mengeluarkan hasil tes no ang sudah isang. Tulisan di atasnya membuat kita beberapa detik untuk paham. Bima tidak memiliki hubungan darah dengan Pak Danang. Pak Danang mengetahuinya sudah sangat terlambat, jelas Pak Hadi. Tapi orang ang tahu lebih dulu adalah Rati. Dia ang menemukan hasil tes ini dan terus memanas menase Bima untuk merebut warisan. Tapi jika kebenaran terungkap kakaknya tidak akan dapat apa-apa. Aki tidak membeki. Semua kepenghan teka-teki itu kini membentuk sebuah lingkaran setan ang mengerikan, keserakan, rahasia, pengkhianatan, dan kebohongan ang saling tumpang tindih. Akhirnya mengansirkan seorang anak tak berdosa dan hidupki. Pak Hadi menatapki dengan tegas. Ibu Maya, jika ibu setia, mulai hari ini saya akan menjadi perwakilan hukum ibu dan putra ibu. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membukakan semua transaksi menyerahkan, mengembalikan hak aset ibu secara sah, dan meminta pengadilan mengeluarkan tindakan darurat untuk melindungi aset Sanchoka. Yang terpenting kita akan menggunakan surat wasiat ini untuk menyelamatkannya. Aki menatap nama Sanchoka Putra Danang, lalu membayangkan putraki yang terbaring lemah di rumah sakit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aki merasa memiliki pegangan yang nyata. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk merebut kembali apa yang menjadi hak anaki.
Aki mendonghak menatap Pak Hadi menaika armataki. Suraki serak tetapi mantap. Saya setia. Tolong bantu saya menyelamatkan putra saya. 3 hari setelah pertemuan itu proses hukum dimulai. Pengadilan menerima permohonan darurat kami. Bank membukakan semua transaksi terkait dana perwalian Sanchoka. Kabar itu menyebar cepat. Entah bagaimana Rati mengetahuinya. Malam itu juga ponselku terus berdering. Awalnya pesan makian, lalu telepon Ang tidak diangkat. Kemudian pesan suara. Suara Rati melengking penuh kebencian. Lepaskan anak itu. Dia daar 'n daging keliar gaki. Kami tidak berak mengambil semua warisan keluarga kami. Aki menyimpan semua pesan itu sebagai bukti seperti yang disarankan Pak Hadi. Rema sakit menjadi satu-satunya tempat aman bagi kami. Jadwal operasi sangka sudah ditentukan. Ya masih lama, tapi terkadang lebih sadar. Mama operasi sakit tidak dan nenek suatu hari Aki tersenyum. Nanti sangka tidur sebentar. Pas bangun sudah ada mama di sampingnya. Ya menggang gekpate. Kepatiana istri membuat hatiku semakin sakit. Kipikir semua sudah terkendali. Bima. Ditahan Dewi dilindungi ibu Santi setia menjaga cucunya. Tapi Aki meremehkan kehilangan Rati pagi itu. Ian gerimis. Ibu Santi sedang menerima telepon dari Pak Hadi di luar. Sementara Aki tiren ke kantin untuk membeli bibir. Sanaka tinggi ayah mama sebentar ketaki. Ya tersenyum lama dan melambaikan tangannya yang terpasang in vis. Aki tidak menyangka itu adalah pemandangan damai terakhir sebelum mimpi buruk datang. Aki di kantin tidak sampai 10 menit. Saat kembali pintu kamar terbuka. Mangkuk bibir di tangan Kiyate dan Peka. Ranyang rumah sakit kosong. Selang invis tersabut paksa selimut tersengkap. Mobil mainan merah Sanchoka masih di atas bantal tapi anak hilang. Aki membeki sejenak lalu berlari ke koridor sambil berteriak, Sanchoka, di mana? Anak saya di mana? Ibu Santi menoleh melihat ke dalam kamar lalu pingsan. Perawat dan keluarga pasien lain berdatangan. Aki seperti orang gila. Menarik seragam setiap perawat bertanya apakah ada yang melihat anaknya. Petugas keamanan segera memeriksa CCTV. Aki berdiri di ruang monitor. Tanganku mensingkirame ya. Layar menampilkan rekaman. Seorang wanita berseragam perawat mengenakan masker mendorong berangkar masuk ke kamar Sangka. Yang melakukan sesuatu dengan cepat lalu menggendong anaknya ke berangkar. Meniti penaya dengan selimut. Saat melewati kamera di iyeng koridor, ya mendonghak sejenak. Itu Rati. Dia sakit jantung. Anak saya bisa mati, teriaki di ruang keamanan. Semua orang panik. Polisi dibangi tapi Rati sudah merencanakannya dengan matang. Ya mengenakan kartu identitas palsu, seragam palsu dan keluar melalui jalur pembuangan sampah. Sebuah mobil van Kessel sudah mengenaya. De tengah kekasihan itu ponselku berdering. Panggilan video dari nomor tak dikenal. Aki tahu itu siapa? Begitu jawab via Rati muncul. Rambutnya acak-acakan, matanya merah. Di belakangnya ada sebuah gedang gelap. Kamera kemudian menurut Sanchoka yang dekat di sebuah kursi plastik. Mulutnya di lakban, matanya penuh ketakutan. Rati, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia, teriaki. Ya tertawa dengan. Anakmi dritain ini siapa yang merawatnya? Keluarga kami. Sekarang kami datang mau mengambil semua yang naya. Anak saya. Apa mami? Bawa semua surat-surat warisan itu ke sini. Datang sendiri. Kalau aku lihat polisi, anak ini akan kilempar ke sungai. Dia keponakanmi. Memangnya kenapa kalau aku tidak dapat yang? Tidak ada yang boleh dapat. Belum sempat aku menjawab. Sanaka tiba-tiba ke yang. Matanya mendlik napasnya tersengal. Wajahnya mulai membiru. Dia kambe.
Wie kan lakpanaya? Biarkan dia bernapas. Teriaki panik. Roti juga terlihat kaget. Tapi kemudian ia berteriak. Bawa surat-suratnya ke sini. Cepat. Panggilan terputus. Aki berdiri di koridor rumah sakit. Dan Hanki gemetar. Polisi meminta Aki tenang, tapi bayangkan via biru sangka terus menghantaiku. Anak saya tidak punya waktu lagi, teriaki. Aki tidak menengi siapapun. Aki mengambil tas berisi dokumen palsu ang sudah disiapkan Pak Hadi, lalu berlari ke parkiran. Ian tiran semakin deras. Aki mengabaikan panggilan di belakangki. Aki hanya tahu anaki ada di tangan orang gila dan setiap menit bisa menjadi menit terakhirnya. Aki tancap khas menerobos Ian meni gedang de tepi singhai ang lukas naya bare saya dikirim roti. Kali ini Aki tidak takut mati. Aki hanya takut terlambat lagi. Aki mengemedi de tengah Ian lebat. Dan Hanki mensingkeram seter. Jalanan meni gedang de tepi singhai besyek dan listen. Daar ke Johan kiliat kahaya lampi remang-remang dari sila pinti gedang ang berkarat. Aki menghentikan mobil agak ya, memasukkan berkas ke dalam bayaki, lalu tiran. Anghendingkan menerpa wayaki, tapi Aki tidak merasakannya. Di kepala Aki hanya ada satu pikiran. Sanchoka harus hidup. Aki mendorong pintu gedang ang sedikit terbuka di dalam gelap dan berbau apek. De tengah gedang de bawah lampi ganting roti berdiri de samping kursi tempat Sanchoka dekat. De tangannya ada sebilah pisau buah. Wajahnya pikat, matanya merah. Sanaka melihat Ki dan menangis. Mama, Aki hendak berlari. Tapi roti langsung mengharapkan pisaunya ke arah Sanaka. Berhenti di situ, teriaknya. Maya selangkah lagi. Aki tidak yakin anak ini masih bisa bernapas. Aki berhenti mengangkat kedua tanganki. Roti, Aki sudah datang. Berkasnya sudah ki bawah. Lepaskan Sanchoka dili. Dia sakit jantung. Dia tidak akan kuat. Roti tertawa histeris. Sakit jantung irsana apa denghani. Kalaupun dia hidup, genanaya apa selain mengambil semua yang entik deranya sendiri. Aki melihat kebencian di matanya. Itu bukan lagi sekadar keserakan, tapi rasa iri ang sudah membisik. Ya meninjak Sanchoka. Sejak dia lahir, ibu memi. Ayah meninggalkan warisan untuknya. Mas Bima mempertahankannya demi yang. Lali Aki ini anak perempuan, Aki ini sampah. Aki perlahan meletakkan berkas di atas sebuah peti kayu. Tidak ada yang menerima menyakiti seorang anak untuk membuktikan keberadaannya. Kamu tahu apa, teriaknya. Seumur hidup Aki selalu dengar anak perempuan nanti juga akan ikut suami. Warisan keluarga ini untuk anak laki-laki. Ibu lebih sayang dia daripada Aki. Ayah mati juga meninggalkan segalanya untuknya. Dia baru lahir sudah punya segalanya. Sementara Aki harus berjuang untuk setiap rupiah. Suaranya peka, penuh dendam dan keputusan. Tapi pisau di tangannya tidak bergeser. Aki mencoba mengelir waktu. Aki tahu polisi sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba dari luar terdengar suara langkah kaki. Wajah roti berubah. Kamu bawa polisi? Tidak. Aki datang sendiri. Tapi ia sudah kehilangan kendali. Ia menyambak rambut Sanchoka. Menempelkan pisau ke lehernya. Sanaka menyerit, Mama, tolong. Jeritan itu merubah hatiku. Aki berlutut. Roti, kimohon jangan sakiti anaki. Pada saat itu, pintu belakang gedang terbuka. Ibu Santi masuk dengan terheng-heng pas Aki yep. Entah bagaimana ia bisa mengikutiku. Ia menatap Roti, lalu sangka. Wajahnya pikat pasi. Roti, letakkan pisaunya, nak. Roti tertegun sejenak lalu tertawa sinis. Ibu juga datang. Bagus kumpul semua. Ibu Santi berlutut di hadapan putranya. Ibu ang salah. Semua salah, Ibu.
Ibi terlali memia shisi laki-laki. Ibi bodoh. Ibi menyakiti Maya juga menyakitimi. Kalau kami benci, bencilah ibi. Tisak saya ibi, tapi lepaskan anak itu. Dia tidak bersalah, nak Rati menangis, tapi tangkisannya terdengar mengerikan. Kalau dili ibi tidak pilih kuasa, aki tidak akan jode begini. De mata ibi, aki selalu kalai dari anak ini. Ibi santi merangkak mendekat. Ibi mohon nak. Ibi sedang kehilangan anak laki-laki ibi. Jangan sampai ibi kehilangan anak perempuan ibi juga. Letakkan pisau naya. Masa ada waktu. Rati menggeleng tangannya ang memegang pisau gemetar hebat. Sudah terlambat, tidak ada yang boleh dapat apa-apa. Tidak ada yang boleh hidup tenang. Tiba-tiba ia menghayangkan pisau naya ke arah Sanchoka. Semuanya terjadi begitu cepat. Aki melompat, tapi ibi santi lebih cepat. Ia mener yang ke depan, melindungi Sanchoka dengan tubuh naya. Pisau itu menancap di perut naya. Gedang menjadi henang. Rati melepaskan pisau naya. Mata naya nanar menatap darah ang membasahi bayi ibi naya. Sanaka menyerit, nenek, aki berandan. Aki berlari menupang ibi santi ang rubuh. Darah menghalir dari sela-sela yariki. Ya mensengkeram pergelangan tanganki. Napasnya tersinggal. Selamatkan Sanchoka. Jangan biarkan nasib naya seperti ibi. Aki menangis sambil menekan lekan naya. Ibi jangan bicara lagi. Ibi akan selamat. Tapi mata naya terus menatap Sanchoka, penting gedang didobrak. Polisi meneer bi masuk. Meringkes Rati ang masih terdidik lema sambil bergimam. Aki tidak senghaya. Aki tidak senghaya. Aki tidak lagi mendengar apapun. Karena pada saat itu sangka tiba-tiba terdiam. Aki menoleh. Ya masih didik de kursi. Wayanaya membiri metanaya nanar dadanaya nauris tidak bergerak. Sanjaka. Seorang polisi berlari membikai kata naya. Aki memeluk naya merasakan tubuh naya ang lemas. Sirene ambulans merang-rang dari kejauhan. Aki menggendong naya dan berlari keluar menerobos Yan sambil menangis. Bernapas, nak. Ini mama bernapas. Malam itu, di tengah suara sirene dan kilatan lampu biru merah, aki hanya bisa memeluk anaki erat-erat, memohon pada Tuhan untuk tidak mengambilnya dari kilagi. Ambulans tiba di rumah sakit dengan sirene yang memekakan telinga. Aki berlari mengikuti berangkar, memanggil nama sangka berulang kali. Seorang dokter menoleh padaki. Keluar harap bersiap. Anak ini harus dioperasi malam ini juga. Sebuah surat persetujuan disodorkan padaki. Tanganki gemetar hebat saat menandatangani naya. Aki tidak meminta apa-apa lagi. Aki hanya memohon agar anaki selamat. Di koridor, ibi santi juga dilarikan ke ruang gawat darurat. Sebelum pintu tertutup, ia masih sempat menggenggam tanganki. Selamatkan sangka. Jangan khawatirkan ibi. Aki berdiri di antara dua pintu darurat. Di satu sisi Petraki, di sisi lain wanita yang pernah mengansirkan hidupki, namun baru saya mengorbankan dirinya untuk cucu naya. Menjelang pagi Bima dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saat melewati ruang operasi, ia melihat lampu merah yang masih menyala. Untuk pertama kalinya, Aki melihat kepanikan di mata naya. Anak itu. Bagaimana keadaannya? Tangannya terhahap. Aki menatap pria yang pernah menjadi suamiki itu. Waya yang pernah kipercaya. Tapi kini di mata ia hanyalah seorang pengecut. Kami tidak pantas menjadi seorang ayah. Kata Aki pelan. Bima menunduk. Bahinaya bergetar. Lali yang menangis. Tapi air mata itu datang terlambat. Terlambat 3 tahun. Kemudian Aki dengar dari Pak Hadi, Bima dan Rati diirat dengan berbagai pasal. Devi dan Bainaya selamat dan menjadi saksi kunci. Setiap orang dalam cerita ini akhirnya harus menghadapi konsekuensi perbuatan mereka.
Operasie Sanchoka berlangsung berjam-jam. Aki meninggi di koridor. Dan gaan kiterkepel erat. Sa dokter akhirnya keluar, aki nou rustig sang geperderi. Ja melepas masker naya. Wayanaya lela tapi metanaya melembet. Selamat bi. Anak naya berasal melewati masa kritis. Aki jate berlitet de tengha koridor. Selire kekje tankis kan habis. Aki menangisi di naya. Menangisi drita en ang hilang dan bersyukur karena akhirnya aki masih bisa mendengar kabar baik. Beberapa hari kemudian, Pak Hadi menyelesaikan semua irisan hakim. Aset sangka diamankan dalam dana perwalian kisis untuk pengobatan dan pendidikannya. Aki tidak mengambil sebesar pen untuk diriki. Sebagian dana kompensasi kinakan untuk mendirikan yayasan Kishal bagi anak-anak korban kekerasan. Setelah pilih, Ibu Santi menyewa sebuah kamar Kishal di dekat tempat tinggalnya. Setiap pagi ia akan datang membawakan bibir atau buah, lalu diam-diam duduk di teras memperhatikan sangka ang belayar berjalan lagi setelah operasi. Ia tidak pernah memintaki untuk memaafkannya. Aki juga tidak pernah menyandikan apapun. Kami hanya membiarkan waktu menambahkan leka dengan karenanya sendiri. Suatu sore matahari bersinar lembut. Sanaka sedang lebih sehat, pepinaya mulai meruna, dan gaan menghilnaya menghengam erat dan gaan kesat kami berjalan pelan di taman. Ja meninjek seekor kipi-kipi dan tertawa. Tawa ang drita en lalu kerindekan dalam mimpi-mimpi biraki. Aki menatapnya, hatiki dipenuhi rasa suiker ang meliap. Jalan di depan kami masih panjang. Akan ada bekas luka ang mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi selama aki bisa menghengam tangan Kishal ini, selama aki bisa mendengar tawanya, aki tahu aki bisa menghadapi apapun. Aki tidak lagi sendiri. Aku penaya Sanchoka dan Sanchoka penaya aki.